Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video chapter ke-8 dari manga Boruto to Blue Vortex. Nah, pada chapter ke-7 sebelumnya itu, setelah Jura membaca banyak buku, dia tidak menemukan jawabannya dia cari. Akhirnya Jura pun ingin menemui Naruto secara langsung. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. 忍びの時代は終わる。 瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして自覚 Adegan dimulai dengan memperlihatkan Boruto yang berkata, "Aku adalah mataharimu, tak ada penggantinya." Ternyata Eida menggunakan mata Sharingan untuk melihat kejadian sebelumnya. Sambil terus melihat dari kejauhan, Boruto berkata, "Datanglah padaku, kapan saja." Setelah menyaksikan kejadian itu, Eida pun sangat kagum dan berkata dalam hati, "Tunggu sebentar, kenapa dia sangat keren? Ini gawat." Di sisi lain, Kawaki melihat Eida melambung berkata, "Oi, apa lagi yang kau tunggu? Cepat cari tahu di mana Mizuki. Kalau tidak, bisa-bisa Boruto sialan itu kabur." Mendengar hal tersebut, Eida menoleh ke Kawaki dan berkata, "Tunggu, sebentar lagi." Melihat sikap Kawaki, Delta yang ada di sebelahnya berkata, "Hei Kawaki, kau ini, kenapa kau bersikap sebegitu pada Eida? Bikin aku emosi saja." Kawaki membalas, "Silakan saja kalau kau emosi, aku tak peduli." Di sisi lain, Demon tampak bersandar di pagar apartemen dan memperhatikan mereka. Tak lama setelah itu, Eida berkata, "Ketemu di dalam hutan sekitar 10 kilo dari selatan gerbang besar." Mendengar hal tersebut, Kawaki berkata, "Tak akan kubiarkan lolos. Ayo Delta." Terlihat Kawaki langsung terbang menuju ke tempat Boruto. Melihat Kawaki yang terbang, Delta berkata, "Sialan, aku pergi dulu Eida. Nanti akan kumarahi dia." Eida membalas, "Terima kasih Delta. Hati-hati, tolong jaga Kawaki ya." Mendengar perkataan Eida, Delta pun menunjukkan jempolnya. Lalu dia pun terbang untuk menyusul Kawaki. Terlihat Eida pun terdiam melihat mereka yang pergi. Adegan pun beralih ke Delta dan Kawaki yang sedang terbang. Dengan raut wajah yang sedikit kesal, Delta berkata, "Pokoknya kalau Eida sudah muak padamu, aku akan langsung membunuhmu." Mendengar hal tersebut, Kawaki terdiam sejenak dan membalas, "Begitu urusanku selesai, tanpa kau suruh pun aku akan menanyakan diri." Setelah mengatakan hal tersebut, mereka pun menambah kecepatan terbang mereka. Adegan pun beralih ke sebuah hutan. Terlihat Sumiyaka sedang berlari di hutan tersebut. Di sisi lain, Shikamaru berkata, "Tidak hanya ego mereka yang telah bangkit, mereka sudah mulai berubah menjadi pohon dewa." "Kau bercanda kan? Pohon dewa itu menghisap nyawa planet kan? Kau mau bilang kalau planet ini sudah tamat?" Boruto membalas, "Tidak, belum sampai situ. Tapi kalau mereka melapku atau Kawaki, mereka akan menjadi pohon dewa yang sempurna. Lalu mereka akan menghasilkan buah cakra. Saat itulah planet ini akan mati." Mendengar perkataan Boruto, Ino yang sedang menyimak pun terkejut. Dengan raut wajah yang serius, Shikamaru membalas, "Omong-omong soal pohon dewa, Moegi Kazamatsuri dari tim 10 dimakan Sumiyaka dan menjadi pohon. Hal yang serupa juga terjadi pada beberapa orang, tidak peduli laki-laki atau perempuan. Apa maksudnya itu?" Mendengar hal tersebut, Boruto pun terdiam. Tak lama setelah itu, Boruto kembali berkata, "Pohon dewa memanfaatkan cakra mereka. Karena itulah mereka dibiarkan hidup. Tapi aku pun belum tahu dengan jelas tujuan mereka." Mendengar hal itu, Ino pun tidak sedih. Dengan raut wajah yang serius, Shikamaru berkata, "Boruto, sampai sejauh mana yang sudah kau ketahui tentang mereka?" Mendengar perkataan Shikamaru, Boruto pun memasang raut wajah yang serius. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba tim sesam menghubungi Shikamaru. "Hokage ke-8, ada permintaan komunikasi dari Kawaki. Apakah Anda bersedia untuk disambungkan?" Shikamaru membalas, "Tolong tunggu sebentar." Terlihat Shikamaru berkata pada Ino, "Ino, apa percakapannya ini bisa terdengar oleh mereka?" Ino membalas, "Masing-masing komunikasi punya jalur sendiri.
Mestinya tidak masalah. Dalam situasi ini hanya kau bisa mendengar keduanya. Setelah mendengar hal tersebut, Shikamaru berkata pada tim sensor, "Maaf nunggu. Tim sensor, silakan hubungkan." Tim sensor membalas, "Baik." Adegan pun beralih ke Kawaki yang sedang terbang. Shikamaru berkata, "Kawaki, ini Shikamaru. Ada apa?" Kawaki membalas, "Eida sudah menemukan lokasi Boruto. Dia lari ke arah selatan. Belum terlalu jauh dari desa. Saat ini aku sudah menuju ke sana." Shikamaru membalas, "Wilayah hutan di selatan ya? Apa yang Boruto lakukan di tempat itu?" Kawaki membalas, "Mana aku tahu. Delta akan melakukan serangan dadakan dari atas. Setelahnya aku akan menyerangnya dari sisi yang berlawanan." Mendengar perkataan Kawaki, Ino pun terkejut. Sementara itu Shikamaru membalas, "Tenanglah Kawaki, jangan terburu-buru. Dia sekarang sangat kuat. Tunggulah sampai bantuan tiba." Dengan raut wajah yang serius, Kawaki berkata, "Kita tidak boleh membuang waktu. Paman Shikamaru, bagaimana kalau dia sampai lolos?" Mendengar percakapan mereka, Boruto berkata, "Sampai nanti Hokage ke-8, nanti akan kuhubungi lagi." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun menggunakan Hiraishin. Adegan pun beralih ke Kawaki kembali. Delta berkata, "Hei, mestinya sudah dekat kan?" Tak lama setelah itu, Kawaki tiba-tiba berhenti dan melayang. Melihat Kawaki yang berhenti secara tiba-tiba, Delta kembali berkata, "Hei, jangan tiba-tiba berhenti begitu." Terlihat Kawaki merasakan adanya aneh. Dengan raut wajah yang heran, Kawaki berkata, "Ini aneh. Hawa keberadaannya tidak ada." Mendengar hal tersebut, Delta terdiam sejenak dan membalas, "Mungkin dia sadar kalau kau mendekat." Kawaki melanjutkan perkataannya, "Tidak. Kami sama sekali tidak mendeteksi hawa keberadaan satu sama lain. Dia menghilang sebelum menyadari hawa keberadaanku." Delta membalas, "Oh ya, berarti kita sedang kurang beruntung saja." Terlihat Kawaki tampaknya mulai curiga. Adegan pun beralih ke apartemen Eida kembali. Terlihat Mitsuki pun muncul menemui Eida dan Daimon. Menyadari ada Mitsuki, Eida pun menatap ke arahnya. Karena hal tersebut, Mitsuki berkata, "Maaf, kau ada di sini ya? Apa aku mengganggu?" Eida membalas, "Aku tidak menyangka kau akan melakukan itu pada Kawaki." Mendengar hal tersebut, Mitsuki pun terdiam sejenak dan berkata, "Apa dia marah?" Eida membalas, "Entahlah. Dia memang menyuruhku untuk mencarimu, tapi tujuannya hanya untuk menemukan Boruto." Begitu tahu tempatnya, dia langsung menuju ke sana. Sambil melihat pemandangan, Mitsuki berkata, "Bahkan marah padaku. Baginya sama saja dengan bom waktu." Mendengar perkataan Mitsuki, Eida pun terdiam. Sementara Daimon, dia berkata, "Hei, apa kau tidak sedih mengatakan itu?" Mitsuki membalas, "Tidak, itu sendiri tidak penting. Sudah lama aku berpikir seperti itu." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Eida dan Mitsuki pun menoleh satu sama lain. Mitsuki melanjutkan perkataannya, "Eida, sebelum bertemu denganmu aku tidak tahu apa itu cinta." Mendengar perkataan Mitsuki, Eida membalas, "Kau merayuku. Buang-buang waktu saja." Mitsuki kembali berkata, "Aku tahu kalau ini adalah perasaan palsu yang dibuat oleh kemampuanmu. Malahan, kalau tidak begini seumur hidup aku tidak akan pernah tahu perasaannya indah ini." Di sisi lain, tampak Daimon masih menyimak percakapan mereka. Mitsuki melanjutkan perkataannya, "Mungkin karena aku adalah manusia buatan yang dibuat dari nol. Bukan hanya cinta. Aku bahkan tidak mengerti diriku sendiri. Tapi menurutku itu bukan masalah. Selama matahari yang menyinariku tetap ada di sana." Mendengar cerita Mitsuki, Eida pun mendengarnya dengan serius. Mitsuki kembali berkata, "Secara ekstrim, tidak ada hal yang penting bagiku, termasuk diriku sendiri. Selama ini aku beranggapan begitu. Yang terpenting adalah pertama-tama aku harus mengakui diriku sendiri. Entah sejak kapan aku kehilangan arah. Apa arti matahari bagiku? Apa hal yang paling berharga bagiku?" Setelah mendengar hal tersebut, Eida membalas, "Boruto membuatmu sadarkan hal itu ya? Baguslah."
Dengan raut wajah yang dingin, Mitsuki berkata, "Kalau aku bilang begini, mungkin terdengar lancang. Tapi, kau mirip denganku. Kau tidak tahu alasan mengapa kau menyukai Kawaki." Eida membalas, "Yang namanya cinta seperti itu kan, memikirkannya saja sudah membuat dada tersesak. Alasan kenapa kita bisa merasakan itu tidak penting. Kau hanya tidak bisa mengerti karena yang kau rasakan hanya cinta palsu yang disebabkan oleh kemampuanku." Dengan raut wajah yang sedih, Mitsuki membalas, "Mungkin kau benar. Hanya saja, aku takut." Mendengar hal tersebut, Eida pun menatap ke arah Mitsuki. Mitsuki melanjutkan perkataannya, "Sewaktu aku merasakan bahwa selama ini aku meyakini orang yang salah sebagai matahariku, aku jadi takut kehilangan hal itu. Lalu kuputuskan untuk berhenti memikirkan apakah benar dia matahariku atau bukan." Dengan raut wajah yang dingin, Eida membalas, "Kau ingin bilang kalau aku juga seperti itu? Kau mau bilang kalau aku orang yang naif dan hanya jatuh cinta pada cinta itu sendiri?" Sambil menoleh ke arah Eida, Mitsuki membalas, "Aku tak bermaksud bilang begitu. Maaf, kurasa kata-kataku memang sedikit lancang ya." Eida kembali berkata, "Aku tidak tahu ini benar atau tidak. Tapi boleh aku jujur mengatakan apa yang aku pikirkan sekarang?" Terlihat Mitsuki pun heran dengan maksud dari Eida. Sambil menoleh ke arah Mitsuki, Eida melanjutkan perkataannya, "Kita ini sedang saling corak soal cinta. Tidakkah ini gokil?" Mendengar perkataan Eida, Daimo pun terkejut dan berkata, "Hah? Apa yang?" Sementara itu, Mitsuki pun tampak malu. Tak lama setelah itu, Mitsuki pun tersenyum sambil berkata, "Ya, terserah kau mau menganggap ini apa." Di sisi lain, Eida pun masih ingat dengan Boruto yang berkata, "Aku adalah mataharimu, tak ada penggantinya." Setelah mengingat hal tersebut, Eida berkata, "Kapan-kapan aku ingin mengobrol santai denganmu, Boruto." Adegan pun beralih ke sebuah hutan. Terlihat Sumeka sedang berlari di sana. Sementara itu, Jura yang ada di misi Jubi berkata, "Harusnya sebentar lagi." Setelah mengatakan hal tersebut, Jura memasukkan kepalanya ke dalam kubus yang ada di belakangnya. Terlihat sebagian kepala Jura sekarang berada di atas punggung Sumeka. Sambil melihat sekitar, Jura berkata, "Sudah waktunya. Ikuti aku, Hidari." Adegan pun beralih ke Jura yang sudah keluar dari Sumeka yang ada di hutan tersebut. Setelah Jura keluar, Hidari pun mengikutinya. Tak lama setelah itu, mereka pun berjalan sampai di gerbang desa Konoha. Adegan pun beralih ke Ino kembali. Ino berkata, "Shikamaru, apa kau percaya dengan apa yang diceritakan Boruto?" Shikamaru membalas, "Aku paham apa yang ingin kau katakan. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, ini adalah rahasia. Apapun pendapatmu jangan ungkap kepada orang lain." Ino membalas, "Aku paham itu. Tapi, menurutku ini sangat..." Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba tim Sansa menghubungi Shikamaru. "Hokage ke-8, ada penyusup, 2 orang. Posisi mereka di dekat gerbang besar. Hasil pencocokan dengan data cakra. 1 orang tidak diketahui. Yang satunya lagi, datanya cocok dengan Sasuke Uchiha." Di sisi lain, tempat serada yang menyadari itu berkata, "Papa." Adegan pun beralih ke Hidari dan Jura kembali. Hidari berkata, "Ada di mana si Naruto Uzumaki itu?" Jura membalas, "Aku tidak tahu tempatnya, tapi aku bisa mengerti." Tak lama setelah itu, Shinobi Konoha akhirnya muncul dari atas gerbang desa. Salah satu dari mereka berkata, "Jangan bergerak. Dengar, maju selangkah saja maka akan kami anggap kalian sebagai musuh. Kau yang di sana, Sasuke Uchiha, untuk apa kalian menyusup kemari?" Mendengar oceh mereka, Jura pun hanya diam. Adegan pun beralih ke Shikamaru kembali. Shikamaru berkata, "Lakukan sesuai prosedur. Prioritaskan evakuasi penduduk sipil." Ketika sedang fokus, Eida tiba-tiba menghubungi Shikamaru dengan berkata, "Shika." Mendengar hal tersebut, Shikamaru membalas, "Eida, maaf, sekarang aku sedang sibuk. Bisa tolong hubungi lagi nanti. Ini soal para penyusup itu." Eida membalas, "Maaf, aku telah melaporkan ini, tapi aku pernah melihat mereka beberapa saat lalu."
Mereka adalah Jubi. Entah apa yang membuat mereka kini memiliki ego. Aku rasa aku tak perlu memberitahu kalian. Tapi mereka musuh Konoha. Terlihat para shinobi yang ada di gerbang desa sudah tewas semua akibat tertancap mahkota di tubuh mereka. Adegan pun beralih ke Jura yang berada di depan toko buku. Melihat toko buku itu, Jura berkata, "Hidari, lihat itu. Ada toko buku bekas." Setelah mengatakan hal tersebut, mereka pun masuk ke dalam toko buku itu. Setelah berjalan masuk, Jura pun melihat buku-buku itu sambil berkata, "Menakjubkan. Sepertinya aku bisa mengharapkan pertemuan yang tak kubayangkan." Di sisi lain, Hidari berkata, "Apa Naruto Uzumaki ada di sini?" Melihat tingkah Hidari, Jura berkata, "Menarik. Ekspresi wajahmu serius saat mengatakan sesuatu menurutku sangat lucu." Tak lama setelah itu, Hidari pun berniat keluar dari toko buku. Setelah baru saja keluar, tiba-tiba dia menyadari sesuatu yang mendekat. Terlihat Hidari langsung melompat untuk menghindar. Ternyata serangan itu adalah besi hitam milik Kawaki. Mendengar keributan itu, Jura pun melirik ke belakang. Ketika Hidari sedang melompat, Kawaki langsung muncul dan menendang Hidari. Namun Hidari menangkisnya dan sempat terorong ke belakang. Tak hanya Kawaki, Delta juga ada di lokasi tersebut. Dengan raut wajah yang heran, Kawaki berkata, "Apa-apaan kau ini? Untuk apa kau datang ke desa Konoha?" Tak lama setelah itu, Jura pun keluar dari toko buku itu sambil berkata, "Jangan mengacu di depan toko." Dengan raut wajah sedikit marah, Jura melanjutkan perkataannya, "Bisa-bisa gunung hartanya jadi cacat kan, Kawaki?" Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba muncul mahkota dari dalam tanah dan mengurung Kawaki. Di saat yang bersamaan, Jura langsung melompat dan berniat menendangnya. Melihat hal tersebut, Kawaki berkata, "Sukuna Hikona." Terlihat Kawaki berhasil kabur sementara Jura menghancurkan kayu tersebut. Di saat yang bersamaan, ketika kayu itu hancur, Kawaki yang dalam mode karma langsung muncul di belakang Jura dan langsung menyerangnya. Namun Jura yang menyadari itu langsung membalikkan badan dan menghancurkan serangan Kawaki. Melihat serangannya yang dihancurkan, Kawaki pun terkejut dan berkata, "Apa?" Di sisi lain, Jura berkata, "Belum waktunya aku membunuhmu. Jadi, diamlah Otsutsuki." Setelah mengatakan hal tersebut, Jura dengan cepat memukul wajah Kawaki dengan sangat keras. Terlihat Kawaki terpental sangat jauh hingga menabrak tangki air. Melihat Kawaki yang terluka, Delta pun menghampirinya sambil berkata, "Kawaki." Di sisi lain, Jura merasakan keberadaannya dicarinya. Sambil melihat ke arah sesuatu, Jura berkata, "Naruto Uzumaki, kau ada di sana ya?" Adegan pun beralih ke Delta yang sudah sampai ke tempat Kawaki. Delta berkata, "Hei, Kawaki, bertahanlah." Adegan pun beralih ke Jura yang sedang terbang. Jura berkata, "Hidari, dia ada di dekat sini." Hidari membalas, "Kau yakin?" Jura berkata kembali, "Dia adalah Jinchuriki yang menjadi wadah dari Biju. Sebagai sesama inkarnasi Biju, aku bisa mengenai cakra Biju yang ada padanya." Adegan pun beralih ke Sarada dan Sumire yang berlari ke arah sesuatu. Sambil berlari, Sarada pun mengingat perkataan Boruto. Di sana Boruto berkata, "Guru dimakan oleh Jubi." Setelah mengingat hal tersebut, Sarada berkata dalam hati, "Lantas apa maksudnya ini? Berarti siapa yang datang ke Konoha?" Di sisi lain tempat, tim 10 akhirnya bergerak untuk menghadapi Jura dan yang lain. Sambil berlari, Sekade berkata, "Dengar ya, jaga ragu meski lawan kita adalah Paman Sasuke. Dia pemberontak yang berkomplotan dengan Boruto sialan itu." Di sisi lain, Inoji berkata, "Tenang saja Himawari, aku bersamamu." Ketika mereka terus berlari, tiba-tiba Jura muncul di depan mereka. Tak hanya Jura, Hidari pun juga muncul. Melihat Jura dan Hidari, mereka semua pun berhenti. Melihat Himawari, Jura pun heran. Di sisi lain, Hidari berkata, "Apa benar dia Naruto Uzumaki?" Dengar wajah yang bingung, Jura membalas, "Aneh, apa maksudnya ini?" Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Jura dan Hidari pun datang ke desa Konoha untuk mencari Naruto. Namun setelah dicari, mereka malah menemukan Himawari. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada chapter ke-9.
Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya. はい私はそれになれることができませんチャクラを吸着するときに感じるかゆみと刺激は少しないです